tetap bisa masuk. Oke. Nah, jadi bubar kita. Aku gerak ya sapinya Bang Rocky ya gerak. Iya, Pak Didi udah naruh Semangatnya soalnya membara. Sorry ya teman-teman, kursinya nggak jadi dipakai. Nanti Prof Stella, maaf ya Prof. Jadi yang menetapkan aturan itu yang pertama adalah beliau. Jadi nanti kita akan berdiri sepanjang talk show ini. Baru kali itu talk show ini sekitar 90 menit kita akan berdiri. Bang Rocky, beliau yang menentukan aturannya tadi kan. Kita ikutin aja. Bang Rocky, tadi Pak Menteri mention bahwa harapannya adalah sebenarnya Kementerian Hukum memang mengambil peran untuk memberikan perlindungan, tapi kan outputnya adalah ini sampai ke industri. Semua paten yang didaftarkan, mau itu paten sederhana, paten biasa, semua didaftarkan bisa sampai ke industri. Jadi jangan sampai para akademisi berada di sisi yang lain, sementara industri itu nggak pernah terkoneksi dengan mereka. Gimana menurut pandangan Pak Rocky? Ini seriusan kita berdiri terus nih. Saya nggak apa ya kalau misalnya kelamaan ngomong saya duduk ya, nggak apa ya. Sebelum saya selesai menjelaskan, mau berdiri dulu di situ. Oke, Fris, tadi diterangkan oleh Pak Menteri dari WhatsApp dia mesti berakhir pada what is to be done. Antara WhatsApp dan what is to be done ada pertanyaan akademis. What's wrong? Jadi WhatsApp-nya udah dijawab oleh Pak Presiden. Mesti kita tanya, what's wrong with him? Akhirnya kita mesti calls out. Apapun mesti kita persoalkan. Karena ini menyangkut sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran. Jadi sebanyak ini yang hadir mau nyalip aja di Bandung. Kampus didesain untuk bertengkar. Bukan sekedar menghasilkan dalil, tapi untuk mencari jalan keluar bila dalil sebelumnya macet. Tapi kampus tidak mungkin menghasilkan kebenaran absolut. Kita akan diuji oleh ini temannya Mustiala, Kurt Gödel teorem. Saya kuliah pertama fakultas teknik, jadi masih ingat matematik dan fisika. Bandung punya banyak kesempatan untuk menghasilkan dalil. Ini pagi ini Bandung berubah jadi lautan api menjadi lautan pikiran. Semuanya ini IQ yang ada di luar ini. Bandung jadi lautan pikiran di pagi hari. Kalau siang dia jadi lautan kuliner. Dan kalau malam tetap jadi lautan asmara. Sekarang saya pergi pada hal yang ingin kita bahas itu. Bagaimana memungkinkan disertasi itu berubah menjadi paten, paten itu berubah menjadi produk. Line of thought-nya begitu. Pak Wakil Gubernur tadi menerangkan fungsi moral, fungsi etik di dalam universitas. Tapi riset tidak memerlukan etika. Riset tidak memerlukan moral. Kontroversi pasti. Riset hanya ditumbuhkan oleh kejujuran bernalar. Many times we must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Filsafat hanya menuntun itu, bahwa tidak boleh ada defect di dalam penalaran. Selama dia riset, jangan ada gangguan moral di situ. Pikiran tidak mungkin dipatenkan karena dia diberikan oleh Allah. Derivat dari pikiran dalam bentuk modeling
boleh dipatenkan, tapi nggak laku secara bisnis. Hanya bila derivat model itu, dalil, teori, berimplikasi pada bisnis, maka orang minta paten. Kan logikanya begitu. Jadi betul tadi Pak Rektor bahwa kita masuk pada era ketika orang menuntut bahwa kekuatan pikiran itu harus berimplikasi pada kemaslahatan manusia. Paten dimungkinkan supaya ada competitive advantage, supaya tidak curi-curi. Jadi sudah betul kita mulai dari Bandung, karena ide Bandung itu dari zaman ITB, Soekarno menghasilkan kontroversi, bukan sekedar di dalam ilmu pengetahuan, tapi di dalam politik. Ketika dia bicara di gedung apa sekarang, Indonesia menggugat kolonialisme yang justru mengekstraksi seluruh kemampuan intelektual kita, sehingga kita gagal berpikir rasional lagi. Tidak mungkin ada paten sebelum ada riset. Tidak mungkin ada riset sebelum ada disertasi. Tidak mungkin ada disertasi kalau kampus dihalangi untuk berpikir kritis. Jadi kita mulai back to square one. Kampus didesain untuk mempertengkarkan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang, dialektika namanya. Saya amati bahwa kampus sekarang hidup dalam feudalisme atau kripto-feudalisme. Stigma bahwa kampus akan mempersoalkan kekuasaan dilebih-lebihkan. Padahal kampus memang didesain untuk mempersoalkan kekuasaan, tapi dengan argumen, bukan dengan sentimen. Jadi dari awal kita ingin tuntut kesempatan hari ini untuk mulai mengaktifkan kembali pikiran. Yang tidak boleh diprotek cuma pikiran, karena pikiran diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terbagi sama di antara kita. Tanpa pikiran terbuka, tidak mungkin ada paten. Selain pikiran, yang tidak boleh dipatenkan adalah doa. Doa nggak boleh dipatenkan. Kalau doa dipatenkan, yang masuk surga cuma NU dan Muhammadiyah. Padahal NU dan Muhammadiyah udah jarang berteologi karena mereka sibuk dengan geologi. Nyari izin tambang. Sekarang kita aktifkan izin tambang itu di pikiran. Menambang pikiran memungkinkan negeri ini mewujudkan ide Presiden Prabowo-nomics yang isinya adalah keinginan untuk mendeteksi apa yang memungkinkan what's wrong sehingga kita tidak bisa pindah jadi negara maju. Sebagian besar kita di-train secara metodologi. Tapi begitu masuk kabinet, tiba-tiba banyak alumnus ITB menjadi dungu. Saya sebut alumnus ya, bukan alumna. Alumna itu perempuan, Stella itu perempuan. Kita mau jujur katakan itu. Kenapa? Karena tadi tradisi berpikir di universitas begitu masuk dalam birokrasi berubah menjadi hierarki. Itu masalahnya. Jadi nggak mungkin Anda berharap ada inovasi dari dalam birokrasi, hanya dari kampus. Tapi anehnya yang mensponsori inovasi kampus adalah seorang teknokrat. Namanya Supratman. Pak Menteri melakukan sesuatu beyond the call of duty, melampaui tugasnya. Karena kampus mandek untuk mengucapkan itu. Pertanyaannya sekarang, apakah ide
kawan saya Supratman bisa dipatenkan. Bisa. Karena setiap orang punya kesempatan untuk menghasilkan greget yang memungkinkan kita berkumpul di sini. Tapi sekali lagi kita buka lebih jauh lagi. Apa sebetulnya sumber what's wrong kita sehingga gagal memahami what's up beliau dan terhalang untuk berpikir what is to be done. Jalur panjang birokrasi termasuk birokrasi di kampus. Saya ingin pergunakan kesempatan ini untuk membawa kembali pikiran ke dalam percakapan akademis. Hanya dengan membangun, kita tahu bahwa oke, ada riset, nanti ada modeling, ada teori, ada laboratorium untuk menguji teori, lalu dipublikasikan, lalu ada yang beli hasil riset itu dipatenkan oleh mereka. Tadi saya bicara dengan sekarang, roadmap sudah disiapkan. Tapi kemampuan kita untuk percaya diri bahwa kita mesti bersaing dengan negara lain dikendurkan oleh kondisi hari ini, bahwa kita kehilangan kesempatan, kemampuan kita untuk menghasilkan apa yang diumumkan sebagai bonus demografi seolah akan dibatalkan oleh ketidakmampuan Purbaya untuk menghasilkan 6% growth. Saya sebut aja Pak Purbaya. Karena Pak Purbaya juga disiksa oleh keinginan rakyat untuk melihat pertumbuhan. Padahal Pak Purbaya itu dia cuma kasir. Karena ada kasir menghasilkan growth. Yang bisa melakukan pertumbuhan adalah Kementerian Teknis yang memproduksi. Industrian, perdagangan, lautan, perikanan, segala macam. Tapi hasil produksi itu bukan sekedar barang, tapi ide mestinya. Supaya memancing kampus melakukan inovasi untuk menghasilkan paten. Jadi Pak Menteri mengambil alih seluruh kemacetan negeri ini dengan risiko minta universitas untuk berpikir. Bisa dia berhenti aja jadi menteri, jadi dia rektor ITB. Artinya dia mesti gusur. Ya, rektornya kita pindah jadi menteri. Oke, saya lihat ada banyak perempuan di sini. Saya kira kalau saya hitung cepat-cepat lebih banyak perempuan yang hadir dibanding kita. Kecerdasan itu datang dari rahim perempuan, bukan dari laki-laki. Anda bisa tengkarkan secara metodologi, tapi insting perempuan untuk bertahan hidup itulah yang memungkinkan dunia ini berputar. Spirit of survivalism. Menemukan sesuatu dalam bahasa Latin namanya novum. Menemukan hal yang baru. Harus ada hal yang baru di dalam paten. Rumus matematika tidak mungkin dipatenkan. Pythagoras tidak menemukan rumus itu. Archimedes, Eureka, iya. Tapi Archimedes tidak menemukan rumus itu. Dia ditemui oleh rumus itu karena otaknya dia bukan. Alam akan speak up untuk mencari cara supaya diformulasikan dalam otak. Karena itu kemudian ada novum. Kata novum itu dekat dengan kata ovum, sel telur perempuan, yang memungkinkan ide itu dirawat sejak kandungan. Karena itu stunting adalah pembatalan terhadap potensi datangnya paten. Setiap orang dari awal dicerdaskan dari rahim ibu sampai dia jadi profesor untuk kemudian dapat paten, dia akan jadi CEO. Jadi paten dimulai dari rahim perempuan. Rahim perempuan itu tempat pertama kali keadilan
diperlihatkan. Ibu harus membagi nutrisi dengan calon bayinya. Ibu membagi nalar dengan berbicara dengan calon bayinya. Jadi rahim perempuan adalah fasilitas pertama untuk memungkinkan kita mengembangkan peradaban. Sekarang rahim perempuan itu disiksa oleh industri, disiksa oleh keputusan kabinet. Kita ingin kembalikan rahim perempuan sebagai mother earth, sebagai ibu bumi. Jadi kalau nanti setelah bicara, saya percaya karena dia adalah seorang perempuan. Terima kasih. Yes, terima kasih. Terima kasih Bang Rocky. Bang Rocky kalau mau berdiri juga silakan, tapi kita mau duduk karena mau menyapa Pak Gita Wiryawan sudah bergabung melalui Zoom. Ya, selamat pagi waktu Indonesia, Pak Gita. Pagi Indonesia. Rock. Kedengaran nggak tadi? Tadi disapa sama Pak Gita. Tahu. Ini teman baik saya dalam hal-hal yang Tidak baik. enggak, dalam hal yang mendebarkan. Oke, selamat pagi waktu Indonesia. Beliau ada di Amerika. Pak Gita, makasih sudah berusaha untuk join. Tadi kami sudah menantikan Pak Gita sebenarnya di awal. Tadi sudah agak sakit kepala juga karena ternyata pembicara pertamanya Bang Rocky dan kita harus berdiri mungkin selama 90 menit lebih ke depan gitu. Pak Gita beruntung ada di Zoom jadi bisa tetap duduk di depan komputer. Pak Gita, di sini ada teman-teman ITB dan tetangga-tetangganya, nggak mau disebut soalnya. Mungkin bisa ditampilkan secara full di layar wajah Pak Gita, teman-teman operator mungkin bisa dibantu Pak supaya Pak Gita juga bisa dilihat oleh semua teman-teman. Oke, kita tepuk tangan meriah. Ada 4.000-an orang di sini, Pak Gita. Wow. Wow. Dan siap untuk mendengarkan pandangan Pak Gita mengenai betapa pentingnya kita punya mengembangkan paten. Tadi Pak Menteri juga mention bahwa salah satu indikator negara itu maju atau tidak adalah ketika jumlah paten yang didaftarkan itu besar. Dan tidak kalah penting paten itu apakah bisa disalurkan ke sektor industri atau tidak sehingga kemudian bisa punya daya ungkit ekonomi Pak Gita. Silakan Pak Gita. Siap. Kalau boleh tanya, saya disuruh ngomong berapa lama? Oke, maksi dari teman-teman panitia ya, bukan kita ya Pak Gita, 15 menit. Oke. Mohon maaf sekali lagi, saya telat karena tadi saya baru ngajar di Stanford dan Newport sendiri kena macet, telat, lama sekali. Oke, saya mau mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Menteri Hukum dan teman-teman di Kementerian dan tentunya Rocky, Stella dan teman-teman yang diberikan kesempatan untuk memberikan pencerahan di sini. Untuk nyambung sedikit dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Rocky, ini saya sepakat sekali bahwasannya novum itu terjadi di rahim seorang wanita dan kita juga percaya dengan pemikiran bahwasannya pembentukan otak itu terjadi sampai manusia itu berumur 9 tahun. Peningkatan IQ itu terjadi sampai orang itu berusia 16 dan setelah umur 16 tahun harapan bangsa itu adalah untuk orang tersebut itu bisa memiliki keterbukaan dan tentunya perjalanan hidup dari umur 0 sampai kapanpun itu tergantung sejauh mana, secepat apa, seefektif apa orang tersebut itu bisa dibimbing oleh apakah itu orang tua, seorang panutan, guru atau siapapun untuk kepentingan pembentukan otak dan peningkatan IQ dan keterbukaan yang sangat menjadi atribut yang esensial untuk bisa menggabungkan antara kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi. Nah, saya mau bicara sedikit mengenai human capital management untuk nation building atau untuk suatu bangsa, negara ataupun peradaban. Ini kita bisa dilihat dari 4 dimensi otak atau pemberdayaan otak. Yang pertama ini adalah brain training. Ini termanifestasi di negara seperti Jepang yang kalau kita lihat pra dan pasca Perang Dunia Kedua itu indigeneity talentanya tinggi sekali. Jadi keutuhan mereka secara lokal untuk mengedepankan talenta, pendidikan dan inovasi itu sangat dilakukan secara lokal tanpa keterlibatan dengan luar negeri.
Ini bisa dilihat bahwasanya 80-90% dari pemenang Nobel orang Jepang itu tidak pernah sekolah di luar negeri, pra dan pasca Perang Dunia Kedua. Nah, yang kedua adalah brain gain. Brain gain ini termanifestasi di Australia, yang mana mereka mengambil sikap untuk membuka pintu untuk mendatangkan talenta-talenta yang terbaik dari dunia, apakah itu dari Tiongkok, dari India, dari Inggris, dari Indonesia, dari Bhutan, dan lain-lain, untuk menopang proses industrialisasi di Australia. Dan tentunya yang pertama Jepang, dan yang kedua Australia. Ini merupakan dua ekonomi yang masuk ke peringkat 10 terbesar di dunia. Yang ketiga ini adalah brain circulation, yang mana secara nyata kebijakan semenjak Deng Xiaoping tahun 1978 adalah untuk mengirim sebanyak mungkin orang-orang Tiongkok belajar di Australia, di Jepang, di Amerika, di Singapura, di Eropa, dimanapun, untuk supaya bisa berkontribusi untuk kepentingan industrialisasi. Dan mayoritas dari 9 juta atau lebih dari 9 juta yang dikirim itu mengambil STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, yang sangat berkorelasi dengan proses industrialisasi di Tiongkok yang nyata sekarang bisa mengedepankan transisi energi, tentunya quantum computing, biotech, genetics, robotics, dan artificial intelligence. Bahkan dalam waktu dekat, kemungkinan besar mereka akan nyalip posisi Amerika dalam beberapa dimensi tersebut. Nah, ini lebih dari 9 juta yang dikirim sejak tahun 1978. Yang terakhir ini adalah konsep brain linkage. Ini termanifestasi dalam upaya India yang berhasil dalam 50 tahun terakhir mengirim kurang lebih 6-7 juta manusia dari India untuk sekolah dimanapun, tapi mayoritas nggak mau pulang ke India. Tapi mayoritas itu menjelma jadi Satya Nadella, jadi Sundar Pichai, dan jadi sosok-sosok yang bisa memimpin perusahaan-perusahaan multinasional di Amerika, di Eropa, dan dimanapun dalam beberapa dimensi, bukan hanya teknologi, tapi juga perbankan, farmasi, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa melihat bahwasanya untuk mengelola human capital ini bisa diambil pendekatan apakah kita mau mengedepankan brain drain seperti Jepang, yang menurut hemat saya Indonesia tidak memiliki indigeneity talenta yang dengan skala seperti apa yang dimiliki oleh Jepang. Yang kedua tentunya Australia melakukan brain gain, buka pintu untuk mendemokratisasikan pendidikan, talenta dan skalanya, yang kalau menurut hemat saya perlu dipertimbangkan oleh Indonesia. Yang ketiga tentunya brain circulation yang dilakukan oleh Tiongkok, yang perlu dipertimbangkan oleh Indonesia untuk lebih bisa mendemokratisasikan talenta. Yang keempat, brain linkage. Kalau menurut saya skala diaspora Indonesia itu masih kecil, sekitar 100-200 ribu yang berada di luar Indonesia dibanding India yang 6-7 juta, dan mayoritas itu mereka mengambil STEM dan berhasil menakodai perusahaan-perusahaan multinasional termasuk dalam dimensi teknologi, perbankan, farmasi, dan lain-lain. Nah, mengelola human capital ini sangat penting untuk mengkombinasikan mana dari 4 atribut tersebut. Kalau menurut hemat saya, Indonesia harus bisa mempertimbangkan untuk melakukan brain gain dan brain circulation. Kita nggak mampu untuk melakukan brain drain, kita belum mampu untuk melakukan brain linkage. Ini titik awal yang saya mau sampaikan. Yang kedua, tentunya adalah bagaimana kita melihat Asia Tenggara dalam 20-an tahun terakhir. Ini hanya bisa memiliki nggak lebih dari 300 ribu hak intelektual. Ya. Ini termanifestasi dalam paten, copyright, dan segalanya. Yang mana Tiongkok itu di tahun 2024 itu bisa mendaftarkan 1,8 juta paten. Saya ulangi, Asia Tenggara selama 20-an tahun itu hanya mendaftarkan kurang dari 300 ribu, sedangkan Tiongkok itu bisa mendaftarkan 1,8 juta hak paten dalam 1 tahun saja. Ini kalau menurut saya sangat berkorelasi dengan sejauh mana mereka bisa mengkonversi mahasiswanya untuk mengambil STEM. Kalau kita lihat secara statistik di Asia Tenggara, Malaysia,
bisa mengkonversi 40-43% dari mahasiswanya untuk ambil STEM, Singapura 36%, Indonesia hanya 22%, sedangkan Tiongkok 40-43%. Dan Tiongkok ini sangat konsisten mengedepankan mahasiswanya, siswa-siswinya untuk ambil Science, Technology, Engineering, Mathematics. Bahkan secara politik, keanggotaan Partai Komunis Tiongkok itu kurang lebih 100 juta, yang mana 25-an sampai 30 juta anggota dari CCP atau China's Communist Party itu ngambil STEM. Dan pengambilan keputusan di puncaknya itu terdiri dari 7 anggota Politburo, termasuk Xi Jinping tentunya, yang mana dari 7, 3 itu ngambil STEM, termasuk Xi Jinping yang mengambil S1-nya di teknik kimia dengan tesis polimer, dan ada 2 anggota Politburo lainnya yang mengambil STEM. Nah, yang saya perhatikan di sini adalah kalau orang mengambil STEM itu mereka pola pikirnya 0 atau 1. Sedangkan kalau orang mengambil non-STEM, apakah itu politik, hukum, dan lain-lain, itu yang dicari justru antara 0 dan 1. 0, atau 0, Nah, itu membuatkan ambiguitas dalam keputusan atau pengambilan keputusan, sedangkan orang yang mengambil STEM itu lebih terdisiplin untuk mengambil keputusan tanpa ambiguitas dan secara biner. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia, perlu dipertimbangkan untuk seperti yang pertama tadi, belajar dari mengelola human capital, apakah kita mau membidik lebih ke brain drain, ke brain gain, ke brain circulation, atau ke brain linkage. Dan yang kedua, kalau kita memang mau merangkap di rantai nilai, mau merangkap di nilai geopolitik atau tatanan geopolitik dunia, dan kalau kita mau benar-benar mengedepankan otonomi strategis kita, jadi kita bisa menjadi negara penting, tapi untuk kita bisa menjadi negara atau bangsa yang lebih geostrategis, kita mau nggak mau harus bisa merangkap di rantai nilai. Dan satu-satunya cara untuk bisa merangkap di rantai nilai itu adalah untuk lebih bisa membuahkan produk-produk STEM jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, tentunya yang terakhir yang saya mau sampaikan, yang pertama tadi adalah pengelolaan human capital dengan pendekatan brain drain, brain gain, brain circulation atau brain linkage. Yang kedua, tentunya pengedepanan porsi STEM di level seawal mungkin sampai di level tertiary agar meningkat dari 22% syukur-syukur ke 40%. Ibarat kata kalau 100 mahasiswa diterima, 40 dari 100 tersebut itu minimum harus ambil STEM agar kita bisa merangkap di rantai nilai, kita bisa merangkap di tatanan geopolitik, agar kita bisa lebih mengekspansi otonomi strategis kita atau geostrategis kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meningkatkan IQ, bagaimana kita bisa meningkatkan pembentukan otak, bagaimana kita bisa meningkatkan proses demokratisasi pendidikan. Dalam kata yang sering kali saya sampaikan, kalau di Kuningan dekat Cirebon ada kebutuhan untuk warganya menjadi piawai dalam ilmu seperti quantum mechanics atau mekanika kuantum, dan di Kuningan nggak ada guru yang bisa mengajar mekanika kuantum secara berkenan, dan kebetulan ada orang Somalia yang berpaspor Inggris yang paling piawai mengenai ilmu mekanika kuantum, masyarakat atau warga di Kuningan itu harus ada keterbukaan untuk mendatangkan orang Somalia dengan paspor Inggris yang sangat piawai mengenai mekanika kuantum untuk bisa mengajar warga di Kuningan, agar warga di Kuningan sangat paham mengenai mekanika kuantum. Itu berkorelasi dengan kepentingan bangsa untuk bisa melakukan demokratisasi ide, demokratisasi pendidikan, agar kita balik lagi bisa merangkap di rantai nilai, bisa merangkap di tatanan global geopolitik, dan bisa
mengedepankan otonomi geostrategis kita, karena jangan lupa kita eksis sebagai demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan niscaya kalau kita begini-begini aja, itu aja baseline kita akan mencapai kedudukan ekonomi terbesar nomor 5 di dunia, apalagi kalau kita kembangkan SDM kita untuk lebih bisa menciptakan hak intelektual jauh lebih banyak daripada 300.000 dalam konteks Asia Tenggara dalam 20-an tahun. Anggaplah seperti apa yang sudah dilakukan oleh Tiongkok dalam 1 tahun di tahun 2024 dengan jumlah 1,8 juta. Saya melihat Indonesia itu sangat memungkinkan dalam 20 tahun ke depan per tahun untuk bisa membuatkan hak paten itu minimum 200 sampai 500 ribu. Nah, itu tanpa investasi dalam pendidikan STEM, tanpa investasi di guru yang berkualitas, tanpa investasi untuk meningkatkan IQ, tanpa investasi untuk membuka wawasan cakrawala pola pikir manusia secara umum di Indonesia, sulit akan tercapai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for sharing your insights Pak Gita. Baik, kita masuk ke sesi Q&A. Boleh Bung Rocky kalau mau bergabung dengan kami di sini. Tadi teman-teman juga sudah Sebelum lanjut, Iya. ini saya juga udah capek sebenarnya. Jadi kita tanya dulu, apakah yakin seorang Bung Rocky Gerung sepanjang kita diskusi ini kita berdiri? Yakin nggak? Silakan ambil tempat duduk dengan bersama dalam tempo singkat-singkat. Oke. Makasih ya. Boleh ya, kita langsung masuk ke Q&A ini. Tadi teman-teman juga sambil mendengarkan dan di awal juga sudah diinfokan ya bahwa kalau ada yang ingin bertanya ini lah melalui QR code Mentimeter ya. Oh ini udah ada pertanyaannya. Banyak hasil riset kampus yang berhenti dari Dimas Diki. Banyak hasil riset kampus yang berhenti hanya sebagai publikasi. Menurut para pembicara, jadi boleh dua-duanya menjawab ya, menanggapi Pak Gita dan juga Bung Rocky. Menurut para pembicara, apakah masalah utamanya ada pada kualitas riset, minimnya dukungan industri atau sistem birokrasinya yang nggak mumpuni? Dari Bung Rocky dulu deh, monggo silakan, singkat saja. Enggak, tidak dalam dua-duanya. Dia dimulai dari rahim perempuan, tadi kita terangkan. Yang kedua, rahim laki-laki, yaitu universitas tuh yang dikuasai oleh metodologi yang dingin. Tetapi di ujung riset itu dia dikontrol oleh ethics, karena dia akan masuk pada penggunaan publik kan. Jadi itu intinya. Jadi kalau ditanyakan gimana masalahnya, ya di dalam sistem bertengkar itu. Kan hanya di dalam pertengkaran akademis dimungkinkan ada sesuatu yang di popping up gitu. Nah itu artinya membatalkan feudalisme di kampus, membatalkan birokratisme di kabinet itu. Nah yang dilakukan oleh Pak Menteri sekarang adalah membatalkan birokratisme, bukan birokrasinya, tapi birokratisme itu, red tape itu. Baik, Pak Gita, monggo Pak Gita bisa direspons pertanyaannya dari mahasiswa di sini. Ada 100-an lebih pertanyaan, tapi kita memilih satu. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, saya ulang ya. Pak, pertanyaannya banyak hasil riset kampus yang berhenti hanya sebagai publikasi saja. Menurut Bapak, apakah masalah utamanya ada pada kualitas riset, minimnya dukungan industri atau sistem birokrasi yang tidak mumpuni, Pak? All of the above. Semuanya? Enggak, maksudnya kalau menurut saya publikasi di universitas dimanapun itu yang bercahaya dan bersinar itu karena melewati peer review yang ketat sekali ya. Dan saya bisa membandingkan proses yang terjadi di Indonesia dibanding apa yang terjadi di negara luar, kemungkinan besar masih perlu diperbaiki dari sisi peer review-nya. Kedua, frekuensi publikasi itu banyak sekali guru anggaplah di Tiongkok, Amerika Serikat, dan di Jepang bahkan itu mereka diamanahkan untuk melakukan publikasi dengan frekuensi yang disepakati oleh domain akademis terkait. Ketiga, tentunya kalau ide sudah berkembang yang termanifestasi dalam publikasi, ideation itu harus
ditindaklanjuti dengan aktualisasi ide tersebut dalam bentuk barang dan jasa. Nah, ini sangat memerlukan interseksi antara dunia akademis dengan dunia wirausaha. Ini sangat kelihatan di tempat seperti Shenzhen dan lebih kelihatan di Bay Area atau di Silicon Valley. Interseksi antara sekolah-sekolah seperti UC Berkeley dan Stanford dengan kewirausahaan itu nyata sekali. Sedangkan di Shenzhen itu mungkin nggak ada universitas yang luar biasa seperti apa yang kita saksikan di Shanghai, Fudan, di Beijing itu mungkin di Tsinghua ataupun di Peita atau di Peking University. Tapi entrepreneurialism atau kewirausahaan yang ada di Shenzhen itu beda dengan apa yang kita saksikan di Silicon Valley. Kenapa? Karena Shenzhen itu orang yang kerja di situ sebetulnya migran dari internal Tiongkok yang pindah dari Wuhan, dari Chongqing, dari Chengdu, dari Shanghai, dari Beijing ke Shenzhen, yang mana kalau dulu di Wuhan dia kerja 8 jam per hari. Kalau dia pindah ke Shenzhen, dia mau bekerja 11, 12, atau 13 jam per hari untuk membuktikan bahwasannya dia bisa membuatkan barang atau jasa lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik daripada waktu dia dulu kerja di Wuhan atau di Beijing atau di Shanghai, Chongqing atau Chengdu. Nah, yang terakhir tentunya adalah fulus. Ide itu bisa brilian. Ide itu hanya bisa diaktualisasikan dalam bentuk barang dan jasa kalau ditopang dengan tentunya tadi interseksi antara akademisi dengan kewirausahaan, tapi harus ada fulus. Nah, ini keterbatasannya luar biasa. Karena secara fiskal seperti yang saya sering sampaikan, rasio pajak terhadap PDB kita itu hanya kurang lebih 10%, sedangkan negara maju yang tercermin dalam kehimpunan atau perhimpunan OECD itu biasanya di 33%. Sedangkan rasio uang beredar atau M1, M2 atau M3 atau bahkan M0 terhadap PDB di Indonesia itu hanya 40%. Sedangkan di negara maju itu 150 sampai 250%. Dengan keterbatasan fiskal, dengan keterbatasan moneter, satu-satunya cara adalah untuk mendatangkan modal dari luar. Nah, untuk mendatangkan modal dari luar, ini yang seringkali disebut sebagai foreign direct investment. Ini memerlukan dua atribut yang sangat esensial. Yang pertama tentunya adalah penegakan hukum. Kalau hukum menyatakan biru atau kuning atau merah, ya besok kalau bisa warnanya konsisten. Kalau hukum menyatakan A, besok jangan A plus atau B atau C minus. Ini harus konsisten, penegakan hukum harus konsisten. Yang kedua yang sangat struktural yang bisa menentukan pengalokasian modal dari luar ke Indonesia itu adalah kapasitas translasi. Translasi dari ketidakpastian menjadi resiko. Ketidakpastian itu adalah unknown. Sedangkan resiko itu adalah known unknown. Risiko itu bisa dikuantifikasi, bisa diprediksi, bisa diukur, dan juga bisa dinilai atau di price. Kalau bisa di price dengan peringkat C+, double D minus, single A dan segalanya, itu merupakan oksigen untuk modal untuk datang dari manapun. Jadi dengan keterbatasan modal di dalam negeri, dengan keterbatasan kedatangan modal dari luar negeri, walaupun ide itu luar biasa bagus dan luar biasa banyak, kita tidak bisa mengaktualisasikan ide tersebut. Tapi yang paling fundamental adalah untuk bisa membuatkan ide lebih banyak, lebih baik, lebih mulia, lebih berkenan. Itu proses akademisnya harus kental dengan demokratisasi ide, demokratisasi pendidikan yang kental dengan keterbukaan, dan itu harus dikawal dengan peer review yang ketat. Tanpa itu semua, sulit untuk kita bisa bersaing dengan apakah itu negara-negara berkembang, negara tetangga di Asia Tenggara, apalagi dengan Taiwan, Korea, Jepang, apalagi dengan Tiongkok, apalagi dengan Amerika Serikat dan Eropa. Oke, terima kasih Pak Gita.